Di sebuah ruang perpustakaan yang sepi, di mana anak-anak yang lainnya sedang beristirahat dan bermain, ada seorang siswa yang sedang duduk sendirian sembari membaca buku. Bumita, salah seorang guru, mengamati anak tersebut dari kejauhan sebelum datang menghampiri anak tersebut. Loh, Joyson, kamu ngapain di sini sendirian? Seru banget kayaknya nih baca bukunya. Membaca majalah Gema Petra, Bu. Dan sekarang saya malah penasaran mengenai sesuatu. Memangnya kamu punya pertanyaan apa loh, Joyson? Siapa tahu nih ibu bisa bantu untuk jawab itu. Saya penasaran kenapa sekolah Petra banyak banget. Di mana-mana ada Petra, di Surabaya maupun di Sidoarjo. Kamu penasaran ya? Sekolah Petra memang sudah berdiri sejak lama loh. Kalau begitu ceritanya ibu mulai ya dari awal tahun 1951 ya. Pada tahun 1951, Badan Pengajaran dan Pendidikan Tionghoa BPPK THK TKH yang didirikan oleh 7 tokoh Kristen dari gereja THK TKH membuka SMP dan SMA pada petang hari atau dikenal sebagai sekolah petang. 7 tokoh Kristen ini menyewa 5 ruang kelas pada Kristelitzke Mulo milik Voigt di Jalan Embong Wungu, Surabaya. Sekolah tersebut kemudian menjadi SMP Kristen Petra I dan SMA Kristen Petra I. Kepala sekolah dari kedua sekolah ini adalah Bapak B. Hock Leong. Pada tahun 1952, Voigt menyerahkan Kristelitzke Mulo kepada BPPK THK TKH yang kemudian menjadi SMP Kristen Petra II dengan kepala sekolah Bapak MP Yamin. Pada tanggal 22 April 1954, BPPK THK TKH secara resmi menjadi Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra. Pada tahun 1955, BPPK Petra membuka SMA Kristen Petra II pagi hari di Jalan Embong Wungu, Surabaya dengan kepala sekolah Bapak B. Hock Leong dan wakil kepala sekolah Bapak MP Yamin. Pada tahun 1958, BPPK Petra mendapat hibah dari Stichting Nederland Onderwijs atau Sekolah Dasar Nassau School di bawah Voigt. Bangunan ini kemudian menjadi TK dan SD Kristen Petra I dengan kepala sekolah Nyonya Kuo Lo Leong. Kemudian diganti oleh Ibu Eni Chandra. BPPK Petra lalu membuka TK dan SD Kristen Petra II dengan kepala sekolah Nyonya Lien Kien Lok. Kemudian diganti oleh Nyonya EP Siahaya. Namun, sungguh disayangkan, akhirnya sekolah tersebut ditutup pada tahun 1997. Pada tahun 1959, BPPK Petra membuka SMP kelas jauh dari SMP Kristen Petra II dan SMAC yang dipimpin oleh Kepala Sekolah Bapak Enang Hadiwiono. Pada tahun 1961, BPPK Petra mendirikan dan membuka Universitas Kristen Petra. Pada tahun 1964, BPPK Petra membuka TK dan SD Kristen Petra III petang hari di Jalan WR Supratman, Surabaya dengan kepala sekolah Ibu Yanuartin Chandra. Sekolah ini akhirnya ditutup pada akhir tahun ajaran 1991. Pada tahun 1968, SMP Kristen Petra I, sekolah siang yang dipimpin oleh Bapak Halaning, dan SMP Kristen Petra II, sekolah pagi yang dipimpin oleh Bapak I Gusti Nyoman Juwana, menempati gedung di Jalan Embong Wungu, Surabaya. Masih pada tahun yang sama, BPPK Petra membuka TK dan SD Kristen Petra IV petang hari di Jalan Kapasan, Surabaya, dengan kepala sekolah Nyonya Bing Tien. Tidak hanya itu, SMA Kristen Petra I sekolah siang di bawah pimpinan kepala sekolah Bapak H.J. Songan dan SMA Kristen Petra II sekolah pagi di bawah pimpinan kepala sekolah Bapak MP Yamin menempati gedung di Jalan Kalianyar, Surabaya. Pada tahun 1970, BPPK Petra membuka STM Kristen Petra
jurusan mesin di Jalan Tanjung Anom dengan Kepala Sekolah Dr. Andes Sulkan. Pada tahun 1971, PPPK Petra membuka TK Kristen Petra 5 di Jalan Pucang Anom Timur, Surabaya dengan Kepala Sekolah Ibu Kuncayanti, kemudian digantikan oleh Ibu Dr. Anda Choa Huanio. Sekarang sekolah tersebut sudah berpindah tempat di Jalan Galaksi Klampis Utara. Pada tahun 1972, PPPK Petra membuka SD Kristen Petra 5 di Jalan Pucang Anom Timur, Surabaya dengan Kepala Sekolah Nyonya EP Siahaya. Kemudian digantikan oleh Dr. Anda Choa Huanio. Sekarang sekolah tersebut sudah berpindah di Jalan Galaksi Klampis Utara. Pada tahun 1974, PPPK Petra membuka TK dan SD Kristen Petra 6 petang hari di Jalan Pucang Anom Timur, Surabaya dengan Kepala Sekolah Ibu Retno Iswandari BA. Sekolah ini akhirnya ditutup pada tahun 1996. Pada tahun 1975, STM Kristen Petra berpindah dari Jalan Tanjung Anom ke Jalan Jemur Andayani, Surabaya. Pada tahun 1979, PPPK Petra membuka TK dan SD Kristen Petra 7 di Jalan Kalianyar, Surabaya dengan Kepala Sekolah Ibu ES Handianto. TK dan SD Kristen Petra 4 dari Jalan Kapasan dipindah ke Jalan Kalianyar, Surabaya dengan Kepala Sekolah Nyonya Bing Tien. Kemudian digantikan oleh Ibu Yanuartin Chandra. Sekolah ini akhirnya ditutup pada tahun 1996. Pada tahun 1980, PPPK Petra membuka SMP dan SMA Kristen Petra 3 yang merupakan kelas jauh dari SMA Kristen Petra 2 di Jalan Manyar Tirtoasri Raya, Surabaya. Pada tahun 1982, PPPK Petra membuka TK dan SD Kristen Petra 9 dengan meminjam aula STM Kristen Petra dengan Kepala Sekolah Ibu Susan Velawati Istanto. Pada tahun 1983, TK dan SD Kristen Petra 9 pindah ke Jalan Jemur Andayani, Surabaya. Masih pada tahun yang sama, PPPK Petra membuka TK dan SD Kristen Petra di Sidoarjo dengan mengontrak sebuah gedung di Jalan Ahmad Yani, Sidoarjo. Di tahun yang sama, PPPK Petra membuka SMA Kristen Petra 3 di Jalan Kalianyar, Surabaya, dan SMA Kristen Petra 2 secara resmi pindah ke Jalan Manyar Tirtoasri Raya, Surabaya. Pada tahun 1984, PPPK Petra membuka TK dan SD Kristen Petra 10 di Jalan Darmo Harapan, Surabaya, dengan Kepala Sekolah Ibu Oktivia Ibrahim. Masih di tahun yang sama, PPPK Petra membuka TK dan SD Kristen Petra 11 di Jalan Dukuh Kupang Timur, Surabaya dengan Kepala Sekolah Nyonya Ari Jami Suwarso BA. Pada tahun yang sama, TK dan SD Kristen Petra 12 dipindahkan ke Jalan Mongin Sidi Sidoarjo dengan Kepala Sekolah Ibu Dr. Anda Sukarti. Pada tahun 1985, PPPK Petra membuka SMP Kristen Petra 4 di Jalan Mongin Sidi Sidoarjo dengan Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Rudiarsa. Pada tahun 1987, PPPK Petra membuka TK dan SD Kristen Petra 13 yang beralamatkan di Jalan Pondok Chandra Indah, Sidoarjo dengan Kepala Sekolah Ibu Luciana Budiarja. Masih di tahun yang sama, PPPK Petra membuka SMP Kristen Petra 5 di Jalan Jemur Andayani, Surabaya dengan Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Onisimus Musoli. Pada tahun 1988, PPPK Petra membuka SMA Kristen Petra 4 di Jalan Mongin Sidi Sidoarjo dengan Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Rusdiarsa. Masih di tahun yang sama, SMP Kristen Petra 1 dari Jalan Embong Wungu dipindahkan ke Jalan HR Muhammad, Surabaya. Pada tahun 1990, PPPK Petra membuka SMA Kristen Petra 5 di Jalan Jemur Andayani, Surabaya dan meminjam beberapa kelas di SMP Kristen Petra 5 dengan Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Dirgo Wiloso Darmo.
Pada tahun 1991, SMA Kristen Petra I dari Jalan Kalianyar dipindahkan ke Jalan HR Muhammad Surabaya dengan Kepala Sekolah Ibu Dr. Anda Maria Suhertin. Masih di tahun yang sama, TK Kristen Petra 9 di Jalan Jemur Andayani menempati gedung sendiri terpisah dari SD Kristen Petra 9. Pada tahun 1995, SMA Kristen Petra 5 menempati gedung sendiri di Jalan Jemur Andayani, Surabaya. Pada tahun 1999, TK Kristen Petra 13 di Jalan Pondok Chandra Indah menempati gedung sendiri, terpisah dari SD Kristen Petra 13. Pada tahun 2000, SMP Kristen Petra 2 menempati gedung baru di Jalan Embong Trengguli, Surabaya. Pada tahun 2001, TK dan SD Kristen Petra 5, Jalan Pucang Anom Timur, pindah ke Galaksi Bumi Permai, Surabaya. Pada tahun 2004, SMA Kristen Petra 1 dari Jalan HR Muhammad pindah ke Graha Family, Surabaya. Pada tahun 2010, TK dan SD Kristen Petra 7 menempati gedung baru di Jalan Kalianyar, Surabaya. Masih di tahun yang sama, PPPK Petra membuka kelompok bermain, di antaranya KB Kristen Petra 5 di Galaksi Bumi Permai, Surabaya, KB Kristen Petra 7 di Jalan Kalianyar, Surabaya, dan KB Kristen Petra 13 di Kompleks Pondok Chandra Indah, Sidoarjo. Pada tahun 2011, PPPK Petra membuka KB Kristen Petra 9 di Jalan Jemur Andayani, Surabaya. Pada tahun 2012, PPPK Petra kembali membuka kelompok bermain KB Kristen Petra 11 di Jalan Dukuh Kupang Timur, Surabaya, dan KB Kristen Petra 12 di Jalan Mongin Sidi, Sidoarjo. Pada tahun 2014, TK dan SD Kristen Petra 12 dari Jalan Mongin Sidi pindah ke Jalan Untung Suropati, Sidoarjo. Pada tahun 2020, PPPK Petra membuka SMP Kristen Petra Asitia di Jalan Pondok Chandra Indah, Sidoarjo. Pada tahun 2022, PPPK Petra membuka SMA Kristen Petra Asitia di Jalan Pondok Chandra Indah, Sidoarjo. Oh, jadi begitu ceritanya. Berarti sekolah Petra ini luar biasa sekali ya, Bu. Sudah berdiri sejak lama serta berkembang pesat sampai bisa membuka banyak sekolah-sekolah baru. Benar sekali, Joyson. Pantas saja semua murid dan guru selama 1 bulan ini begitu antusias untuk mempersiapkan acara hari ini. Tentu dong, karena hari ini kan hari yang begitu spesial bagi sekolah kita. Kalau tidak salah, Petra tadi ulang tahunnya tanggal 22 April ya? Berarti sama dengan Hari Kartini. Loh, bukan dong. Hari Kartini itu kan tanggal 21 April, selisih 1 hari dengan ulang tahun Petra. Berbicara tentang Hari Kartini, coba deh Joyson perhatikan. Di sekolah kita ini, kira-kira kamu bisa nggak menemukan Kartini-Kartini masa kini? Kalau menurut Joyson, Kartini masa kini itu ibu-ibu guruku. Karena tanpa ibu guru, aku belum bisa membaca dan menulis dengan lancar seperti saat ini. Oke Joyson, selain itu ya, kalau kita berdua perhatikan lebih lanjut, banyak loh Joyson sekolah-sekolah di Petra ini yang dipimpin oleh perempuan. Nah, sebenarnya secara nggak langsung Ibu Kartini itu membawa pengaruh yang besar sekali bagi kemajuan pendidikan, terutama bagi para perempuan. Ibu Mita, boleh ceritakan sedikit mengenai Ibu Kartini? Joyson tambah penasaran. Ibu Kartini, atau lebih sering dikenal dengan nama Raden Ajeng Kartini itu merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia loh. Secara singkat, Kartini. Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara. Dia berasal dari keluarga bangsawan. Kartini muda berbeda dengan anak perempuan lain di kampungnya. Dia sangat ceria dan bersemangat. Dia juga berkesempatan untuk bersekolah ILS saat usianya 12 tahun.
Selama bersekolah di ILS, Kartini sangat bersemangat untuk belajar bersama teman-temannya. Di sana Kartini belajar bahasa Belanda, dan dia juga rajin mengirimkan surat kepada teman-temannya yang ada di Belanda. Surat-suratnya berisi keluhan-keluhan mengenai wanita pribumi yang sulit untuk maju. Salah satunya adalah tradisi pingit dan tidak bebas menuntut ilmu. Bagi Kartini, wanita juga berhak mendapatkan kesetaraan, baik dalam kehidupan dan hukum. Kartini mencoba berbagai langkah agar dirinya dan perempuan di sekitar bisa maju dengan pendidikan. Ia mempelajari dan memahami pemikiran emansipasi yang berkembang di negara-negara lain. Berangkat dari pengetahuannya, ia kelak bercita-cita mendirikan sekolah bagi perempuan dan menjadi guru di sekolahnya tersebut. Pada akhirnya, cita-citanya terwujud. Kartini membuka sekolah untuk anak-anak gadis pada Juni 1903. Sekolah Kartini menekankan pembinaan budi pekerti dan karakter anak, sehingga suasana sekolah diciptakan seperti suasana di rumah. Ia sempat menulis surat kepada Mr. C.H. Abendenen dan memohon agar diberikan beasiswa untuk bersekolah di Belanda. Namun, beasiswa tersebut tidak sempat dimanfaatkan Kartini karena ia dinikahkan oleh orang tuanya. Kartini merasa sangat sedih dengan perjodohan ini. Akhirnya, pada 8 November 1903, Kartini resmi menikah dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Djayadiningrat. Setelah menikah, ia harus ikut suaminya ke daerah Rembang. Suaminya menyetujui dan mendukung gagasan dan cita-cita Kartini. Kartini juga diizinkan membuka sekolah dan mengajar putri-putri bangsawan di Rembang. Tidak lama setelah Kartini menikah, dia mengandung dan melahirkan seorang putra yang diberi nama Susalit Djoyo Adiningrat pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari setelah melahirkan, Kartini meninggal dunia di usia 25 tahun pada 17 September 1904. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Setelah Kartini wafat, Mr. C.H. Abendenen mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A. Kartini kepada teman-temannya di Belanda. Buku itu diberi judul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Joyson, jadi sekarang kamu tahu kan mengenai sejarah Petra dan kisah Ibu Kartini? Sudah Bu, Joyson senang bisa tahu banyak mengenai sejarah Petra dan kisah Ibu Kartini. Terima kasih ya Bu Mita sudah bersedia menjawab semua pertanyaan Joyson.
Sama-sama Joysen. Bu Mita malah senang sekali kalau punya murid yang punya rasa ingin tahu yang tinggi seperti kamu nih. Wah, belnya sudah berbunyi nih Joysen. Yuk kita siap-siap merayakan hari ulang tahun Petra. Oh, iya ya, ayo Bu Mita. Tantangan demi tantangan telah berhasil kita lewati. Itu semua berkat tuntunan dari Tuhan. Perjuangan masih belum usai. Tujuan mulia masih terus menanti. Membekali jiwa-jiwa muda, generasi penerus bangsa. Dengan budi pekerti dan berkarakter luhur, Kristus yang menjadi teladan kita. Tetaplah teguh dan bersandar kepada Kristus. Niscaya toean semakin banyak dan menjadi berkat bagi sesama. Selamat ulang tahun ke-72 PPPK Petra. Tuhan senantiasa memberkati.